Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Sejarah Dunia Pendidikan IPS FIS UNJ yang beranggotakan Arif Rahman, Nurul Aulia Basri, dan saya sendiri Siti Muina Ramdana akan membahas mengenai penyebaran virus corona dari Wuhan ke benua Amerika. Nah, sebelum lebih jauh mengenai penyebaran virus corona ke benua Amerika, saya akan membahas mengenai latar belakang penyebaran virus corona ini, apa yang dimaksud dengan virus corona, dan juga kasus pertama yang terjadi. Nah, coronavirus atau virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Selanjutnya, menurut sebuah makalah yang diterbitkan 24 Januari lalu dalam jurnal medis The Lancet, pasien virus corona pertama yang diketahui di Wuhan mulai mengalami gejala pada 1 Desember 2019. Pada 16 Desember, dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan demam persisten untuk pengujian laboratorium. Hasil menunjukkan virus ini mirip SARS. Lalu, pada 30 Desember, Kepala Departemen IR Rumah Sakit Aifen memposting gambar laporan laboratorium itu di media sosial Cina. Hal itu langsung diposting ulang dan menyebar di kalangan dokter. Mereka kemudian ditegur polisi setempat karena menyebarkan desas-desus. Barulah pada akhir Desember, virus itu muncul di media pemerintah Cina dengan berita pejabat pemerintah menyelidiki puluhan kasus pneumonia misterius di Wuhan. Mereka tidak menguraikan lebih jauh soal virus itu, namun itu membuka celah orang Cina dan orang luar Cina mempelajari virus tersebut. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke penyebaran COVID-19 di benua Amerika. Nah, pada awalnya Trump mengkritik Cina atas pandemi yang terjadi dan sudah sering menggembar-gemborkan keputusannya untuk menutup perbatasan Amerika Serikat dengan Cina dalam upaya mengekang wabah tersebut. Beberapa pakar kesehatan mengatakan upaya itu memberi waktu bagi Amerika untuk bersiap, tetapi pemerintah Trump dituding menyia-nyiakan kesempatan itu. Trump juga sempat mengatakan bahwa tidak seorang pun kecuali satu negara itu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi. Mereka tidak menyalahkan siapapun di sini. Mereka sedang melihat sekelompok orang yang seharusnya menghentikan penyakit itu di sumbernya. Namun, sementara itu, sejumlah negara bagian Amerika telah melonggarkan aturan pembatasan sosial. Artinya di sini adalah Trump beranggapan bahwa yang seharusnya mengendalikan virus ini atau menghambat penyebaran virus ini adalah pemerintah Cina, karena virus ini pertama kali muncul di Cina. Jadi, menurut Trump, pemerintah Cina harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Nah, kemudian menurut analisa Reuters, kasus positif COVID naik setengah dari 50 negara bagian Amerika Serikat pada bulan ini. Jumlah kasus baru COVID-19 naik pekan lalu setelah sempat turun selama 8 pekan berturut-turut. Pakar kesehatan meyakini lonjakan tersebut terjadi karena pembukaan kembali sekolah dan universitas serta pesta selama liburan. Nah, yang selanjutnya adalah penyebaran COVID-19 di beberapa negara bagian di benua Amerika Serikat. Nah, yang pertama adalah penyebaran COVID-19 di New York.
New York sendiri itu sebagai kota yang menjadi pusat wilayah metropolitan di Amerika Serikat. New York merupakan sebuah kota global terdepan dan memberi pengaruh terhadap perdagangan, keuangan, media, budaya, seni, mode, riset, penelitian, dan hiburan dunia. Di New York, kini telah terdapat 25.000 kasus terkonfirmasi positif COVID dan sedikitnya 210 di antara mereka meninggal dunia. Jumlah itu merupakan setengah dari keseluruhan kasus di Amerika Serikat. Jumlah kasus baru di New York berlipat ganda setiap 3 hari dan tidak ada tanda-tanda perlambatan. Negara bagian New York tengah meninjau opsi membangun kawasan perawatan medis, kemungkinan dengan mengubah asrama-asrama kampus dan hotel-hotel menjadi rumah sakit sementara. Untuk penyebaran COVID di negara bagian benua Amerika selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Penyebaran COVID-19 di Texas. Texas merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak. Pejabat Kesehatan Texas, Doug Cox, menyatakan bahwa sebanyak lebih dari 80 bayi telah terinfeksi virus corona di sana. Direktur Kesehatan Masyarakat Corpus Christi Nueces County, Annette Rodriguez, mengatakan tepatnya sebanyak 85 bayi berusia di bawah 1 tahun telah terinfeksi COVID-19. Pejabat Kesehatan Texas melaporkan terdapat lebih dari 10.000 kasus baru dan jumlah ini belum termasuk orang-orang yang belum dites. Penyebab bertambahnya kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu gaya hidup anak-anak muda. Sebagian besar kasus baru terjadi pada anak di bawah usia 30 tahun di tengah cuaca yang sudah menghangat dan liburan nasional. Umur rata-rata mereka yang terkena infeksi di Miami sampai Dade, kawasan yang paling padat, adalah 40 tahun. Di Tallahassee, umur rata-rata yang terkena COVID-19 yaitu di usia 25 tahun. Walaupun anak-anak muda disebutkan kurang beresiko meninggal dibandingkan mereka yang berusia lanjut, para pakar kesehatan tetap memperingatkan dampak jangka panjang bagi mereka yang terinfeksi. Studi baru-baru ini menunjukkan penyela yang tak mengalami gejala kehilangan indera perasa. Sejumlah individu yang juga merasa baik-baik saja ternyata mengalami gangguan paru-paru. Yang kedua yaitu kekurangan tenaga medis. Rumah sakit saat ini sudah pada ambang batas kapasitas. Kekurangan tenaga medis di sini maksudnya adalah tenaga profesional yang relatif terbatas. Artinya jumlah dokter, perawat, dan semua petugas medis lapangan yang mengetahui cara menjalankan alat yang diperlukan itu bisa dikatakan terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah korban yang ada. Selanjutnya ada penanganan COVID-19 di berbagai negara di benua Amerika. Yang pertama itu negara Brasil. Kebijakan yang pertama yaitu Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, dianggap tidak serius dalam penanganan wabah COVID-19 ini, bahkan menganggap COVID-19 ini hanyalah virus biasa. Kemudian yang kedua yaitu sejak Juni tahun 2020, perkantoran dan pusat hiburan di kota-kota besar di Brasil yaitu São Paulo dan Rio de Janeiro kembali dibuka walaupun angka kasus COVID-19 masih sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, perbedaan kebijakan dalam penanganan COVID-19 antara Presiden Brasil yang mengambil kebijakan untuk tidak perlu adanya kebijakan pembatasan jarak dan sosial dengan Menteri Kesehatan yang meminta untuk mengambil kebijakan pembatasan jarak dan sosial. Hal ini membuat Menteri Kesehatan dipecat oleh Presiden Brasil. Sebanyak 2 Menteri Kesehatan dipecat dan mengundurkan diri dari posisi jabatannya sebagai Menteri Kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu menghapus semua rincian data virus COVID-19 dari website resmi mereka. Hal ini dilakukan karena menurut Presiden Brasil, data-data tersebut tidaklah penting. Dirinya juga menegaskan bahwa pihaknya tengah mencoba berbagai cara terkait pelaporan kasus COVID-19. Kemudian yang kelima yaitu Presiden Brasil menganjurkan penggunaan vaksin hidroksikloroquine sebagai vaksin COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan dari negara Amerika Serikat. Yang pertama yaitu pemerintah pusat Amerika Serikat
selalu berkoordinasi dengan negara-negara bagian dalam menangani COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah melibatkan ilmuwan dalam bidang medis dan mengambil kebijakan sesuai dengan data dan fakta ilmiah. Kemudian yang ketiga, pemerintah Amerika Serikat gencar melakukan masif rapid test dengan melibatkan lab kesehatan, drive-thru service, dan setiap harinya ada 100.000 tes COVID-19. Kemudian yang keempat yaitu tempat-tempat umum seperti taman kota di Amerika Serikat ditutup untuk sementara. Kemudian yang kelima, menerapkan social distancing serta mewajibkan penggunaan masker sejak tanggal 3 April tahun 2020. Kemudian yang keenam yaitu meniadakan kegiatan sekolah dan perkantoran secara langsung, diganti dengan work from home dan belajar di rumah. Selanjutnya yaitu negara Argentina. Penanganan COVID-19 di negara ini antara lain yang pertama yaitu memperpanjang pembatasan sosial terkait mengurangi angka penularan COVID-19 khususnya di kota-kota besar seperti Buenos Aires, dan pelonggaran pembatasan sosial hanya di daerah yang kurang padat penduduknya seperti di Provinsi Santa Cruz. Yang kedua yaitu bersama Meksiko, Argentina akan memproduksi vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca, yaitu sebuah perusahaan farmasi untuk sebagian besar Amerika Latin. Yang ketiga, kembali dibukanya kegiatan industri. Namun bar, restoran, sekolah, universitas, dan tempat hiburan lainnya tetap ditutup. Yang keempat, menunda sejumlah acara atau event olahraga seperti kejuaraan renang Amerika Serikat, Grand Prix atletik, dan lain-lain. Yang kelima, pembatasan perjalanan pada orang-orang yang datang dari negara-negara yang terkena dampak COVID-19 atau travel ban. Hal ini bersamaan juga dengan kebijakan pemerintah Argentina yang menetapkan penguncian negara atau lockdown. Selanjutnya, penanganan COVID-19 di negara Peru antara lain yang pertama, pemerintah Peru menerapkan aturan ketat dengan cara membatasi orang keluar rumah berdasarkan jenis kelamin, di mana pria hanya boleh keluar rumah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara wanita dapat keluar di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Yang kedua, tempat-tempat umum ditutup seperti bank, pasar, toko, apotik, sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, mengumumkan status darurat nasional per tanggal 15 Maret 2020, di mana mewajibkan seluruh masyarakat yang ada di Peru untuk tetap berada di rumah selama 15 hari dimulai tanggal 16 Maret 2020. Yang keempat, melarang masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas secara kelompok. Lalu yang kelima, memberlakukan jam malam dari jam 8 malam sampai 5 pagi, yang selanjutnya diperketat menjadi jam 6 sore sampai 5 pagi. Yang keenam, hari Minggu diberlakukan lockdown total, di mana seluruh masyarakat Peru tidak diperizinkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Yang ketujuh, kampanye pencegahan COVID-19 dan raising awareness atau meningkatkan kesadaran melalui berbagai media seperti televisi, internet, koran, radio, hingga supermarket. Lalu yang kedelapan, kewajiban memakai masker, social distancing, dan memberlakukan karantina wilayah. Pembahasan selanjutnya mengenai dampak COVID-19 yang terjadi di berbagai benua Amerika. Yang pertama di bidang perekonomian, tutupnya berbagai toko, perkantoran, dan restoran membuat konsumsi pribadi yang menyumbang 67% terhadap perekonomian Amerika Serikat anjlok sampai 7,6% sepanjang kuartal 1 di tahun 2020. Selain itu, kegiatan ekspor dan impor di Amerika Serikat juga menurun karena jumlah perjalanan atau travel berkurang akibat adanya wabah COVID-19 ini. Menurut laporan dari International Air Transportation Association, trafik dunia menurun tajam hingga 52,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak yang kedua yaitu berkurangnya populasi suku asli Amerika Latin. Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan COVID-19 merupakan risiko bagi semua warga suku asli di dunia. Hingga 6 Juli, lebih dari 70.000 kasus dan 2.000 kematian dilaporkan terjadi di kalangan warga suku asli di benua Amerika. Dia terutama sangat khawatir akan kasus COVID-19 di kalangan warga Nahua Amazon di Peru. Dampak selanjutnya yaitu Copa Liga ditunda. Pada Senin tanggal 27 bulan April lalu, di Argentina dilaporkan terdapat 3.892 kasus positif dengan 192 meninggal dunia.
Sepak bola Argentina akhirnya ditangguhkan karena adanya penyebaran wabah virus corona yang semakin masif yang sedianya dilangsungkan pada Mei harus ditunda. Penundaan tersebut mendapat desakan dari pemerintah Argentina melalui surat dari Menteri Pariwisata dan Olahraga Matias Lamens. Hal ini berdampak pada keuangan yang semulanya didapatkan melalui pembelian tiket pertandingan, sponsor, hak siar televisi, dan lain-lain. Dampak selanjutnya yaitu hilangnya pekerjaan. Sekitar 20,5 juta pekerjaan hilang di Amerika Serikat selama wabah virus corona menyebar. Melansir Reuters, Jumat pada tanggal 8 bulan Mei tahun 2020, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan tingkat pengangguran melonjak menjadi 14,7% pada April lalu. Angka ini memecahkan rekor sebelumnya, yakni 10,8% yang terjadi pada 1982 pasca Perang Dunia yang kedua. Sekian pembahasan dari kelompok 8 mengenai penyebaran virus corona dari Wuhan ke benua Amerika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.